Nama saya Ananya Zega dengan NIM 223010408003. Di sini saya akan membahas tentang memahami penggunaan alat-alat optik dalam bidang peternakan. Alat-alat optik terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu alat optik alamiah dan alat optik buatan. Alat optik alamiah tentu saja adalah mata kita, sedangkan alat optik buatan adalah alat optik yang dibuat oleh manusia seperti kacamata, kamera, loop atau kaca pembesar, mikroskop, periskop, teropong, proyektor, dan masih banyak lagi. Yang pertama adalah mata. Mata merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting dan merupakan suatu karunia yang amat luar biasa. Dengan mata kita bisa melihat. Mata berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Mata hampir berbentuk bulat dengan diameter sekitar 2,5 cm dan dibungkus cangkang atau sklera, warna putih yang keras sebagai pelindung. Secara umum, fungsi bagian-bagian mata dibagi menjadi dua, yakni bagian luar mata yang terdiri dari kelopak mata, alis mata, dan kelenjar air mata, dan bagian dalam mata. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya atau bayangan yang masuk jatuh di retina mata. Pupil bertugas mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Sklera melindungi bola mata terhadap gangguan luar yang bersifat mekanis, serta fungsi untuk menjaga bentuk bola mata. Koroid berfungsi memelihara retina dan mencegah terjadinya pemantulan cahaya di dalam ruang internal mata dengan cara menyerap cahaya yang tidak diperlukan. Retina menjadi tempat penerimaan cahaya dan tempat jatuhnya bayangan benda. Saraf optik akan meneruskan informasi bayangan benda yang diterima retina menuju otak. Otot silari mengatur kelengkungan lensa mata. Pengaturan kelengkungan ini diperlukan agar bayangan benda jatuh tepat di retina. Akomodasi. Daya akomodasi mata atau daya sesuai mata adalah kemampuan otot siliar untuk menebalkan atau memipihkan kecembungan lensa mata yang disesuaikan dengan dekat atau jauhnya jarak benda yang dilihat mata. Sehingga dalam melihat benda-benda pada jarak tertentu perlu mengubah kelengkungan lensa mata. Untuk mengubah kelengkungan lensa mata yang berarti mengubah jarak titik fokus lensa merupakan tugas otot siliar. Hal ini dimaksudkan agar bayangan yang dibentuk oleh lensa mata selalu jatuh di retina. Pada saat mata melihat dekat lensa mata harus lebih cembung atau otot-otot siliar menegang. Dan pada saat melihat jauh, lensa harus lebih pipih atau otot-otot siliar mengendur. Kemampuan manusia untuk melakukan akomodasi mata terbatas, sehingga memerlukan bantuan lensa untuk memperjelas pandangannya pada objek yang dilihat. B. Batas daya akomodasi. Manusia memiliki dua batas daya akomodasi, yaitu jangkauan penglihatan dekat dan jauh. Yang pertama, titik dekat mata atau yang sering disebut dengan punktum proximum adalah jarak benda terdekat di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal atau emetropi, titik dekatnya berjarak 10 cm sampai dengan 20 cm untuk anak-anak dan berjarak 20 cm sampai dengan 30 cm untuk dewasa. Titik dekat disebut juga jarak baca normal atau SN sama dengan 25 cm. Ketika mata melihat pada titik dekat, mata dalam keadaan akomodasi maksimum. Yang kedua, titik jauh mata atau sering disebut dengan punktum remotum adalah jarak benda terjauh di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal, titik jauhnya adalah tak terhingga atau SR sama dengan kurang. Ketika mata melihat titik jauh tak terhingga, mata tak berakomodasi. Cacat mata. Macam-macam cacat mata, yaitu terdiri dari miopi, hipermetropi, presbiopi, astigmatisme, katarak, dan glaukoma. Penderita mata miopi yaitu orang yang berpenglihatan dekat tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya jauh karena bayangan difokuskan di depan retina, sehingga diperlukan lensa cekung untuk memperbaiki cacat ini. Penderita mata hipermetropi yaitu orang yang berpenglihatan jauh tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya dekat karena bayangan difokuskan di belakang retina, sehingga diperlukan lensa cembung yang untuk memperbaiki cacat ini.
Sedangkan pada penderita mata astigmatisme, yaitu orang yang berpenglihatan ketidaksempurnaan yang umum pada lengkungan permukaan depan mata atau lensa. Dalam mata melengkung berbeda ke arah yang berbeda sehingga diperlukan lensa silindris untuk memperbaiki cacat ini. Selanjutnya adalah kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang melihat cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silindris. Kacamata terdiri dari lensa atau tergantung jenis cacat matanya, frame atau kerangka yang menyangga lensa. Kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina, dengan cara menjauhkan titik jauh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Jauh dekatnya bayangan terhadap lensa atau kacamata yang digunakan tergantung pada letak objek, jarak fokus lensa, dan kekuatan atau daya lensa. Kekuatan atau daya lensa dirumuskan dengan P sama dengan 1/F, yang dimana P adalah kekuatan atau daya lensa dan F adalah jarak fokus lensa. Untuk mencari jarak selanjutnya adalah kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Ada dua jenis kamera yang umum dikenal, yaitu kamera digital dan kamera analog. Saat ini yang akan dibahas adalah kamera analog. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan film pada kamera. Rumus untuk mencari titik fokus pada lensa kamera sama seperti yang kita gunakan pada lensa kacamata. Kamera terdiri atas sebuah lensa cembung, diafragma, dan film. Lensa pada kamera dapat diubah-ubah letaknya sedemikian agar bayangan yang dibentuk lensa selalu terletak tepat pada film. Sifat bayangan yang dibentuk kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya adalah loop. Loop atau kaca pembesar hanya terdiri dari satu lensa positif dan berfungsi untuk memperbesar ukuran bayangan yang terbentuk di retina. Loop sebenarnya merupakan lensa cembung yang diletakkan antara mata dengan benda yang akan diamati. Loop banyak digunakan oleh tukang arloji untuk melihat komponen-komponen arloji yang berukuran kecil. Selanjutnya adalah mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik untuk melihat benda-benda kecil dengan perbesaran yang lebih besar dari perbesaran loop atau dapat mencapai lebih dari 100 kali lipat dari besar benda. Mikroskop pertama kali ditemukan oleh Zacharias Janssen dari Belanda pada tahun 1590. Mikroskop terdiri dari dua lensa. Lensa pertama dinamakan lensa objektif yang diletakkan dekat dengan benda yang akan diamati. Sedangkan lensa kedua yang diletakkan dekat dengan mata pengamat dinamakan lensa okuler. Lensa okuler bertindak sebagai loop. Ada dua cara dalam menggunakan mikroskop, yaitu dengan mata berakomodasi maksimum dan dengan mata tak berakomodasi. Bayangan akhir yang dihasilkan oleh dua lensa dalam mikroskop bersifat maya, diperbesar dan terbalik terhadap benda semula. Selanjutnya adalah periskop. Periskop adalah teropong pada kapal selam yang digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan laut. Periskop terdiri atas dua lensa cembung dan dua prisma satu-satu sama kecil. Caranya sinar pada periskop adalah sinar sejajar dari benda yang menjauh menuju ke lensa objektif. Prisma P1 memantulkan sinar dari lensa objektif menuju ke prisma P2. Oleh prisma P2, sinar tersebut dipantulkan lagi dan bersilangan di depan lensa okuler tepat di titik fokus lensa.